Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin 28 April 2025, Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama, Maskapai Penerbangan Lion Air, Garuda, Saudi Airlines, dan kepala-kepala embarkasi melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPR RI. RDP pada kali ini adalah mendengarkan persiapan penyelenggaraan haji. Pertama disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang kemudian diteruskan dengan persiapan kepala embarkasi di berbagai provinsi. Berikut ini adalah keterangan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Dr. Hilman Latif, tentang persiapan Haji 2025 yang akan dimulai pada tanggal 1 Mei, di mana tanggal 1 Mei itu jamaah haji memasuki asrama, dan kemudian pada tanggal 2 Mei jamaah haji diterbangkan ke Arab Saudi, yaitu gelombang pertama itu langsung landing di Madinah. Hadirin yang berbahagia, mengawali rapat kerja dan rapat dengar pendapat dan pendapat umum, maka mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti rapat kerja, rapat pendapat dan rapat pendapat umum hari ini. Sebagaimana biasa di Komisi 8, sebelum rapat kita mulai, kita awali dengan berdoa. Saya memimpin dengan membaca Ummul Kitab, yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan praksi-praksi DPR RI pada tanggal 18 Maret 2025 dan hasil keputusan rapat internal di Komisi 8 pada tanggal 17 April 2024, hari ini 28 April, Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Kepala Badan Haji Penyelenggara, rapat dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan rapat pendapat umum dengan para mitra yang lain. Hari ini kita membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dan isu-isu aktual. Sebagaimana laporan dari Setkom, sudah hadir 17 anggota dari 7 praksi dan 5 orang izin, sebagaimana peraturan yang berlaku. Maka rapat hari ini sudah sesuai dengan tata tertib, maka rapat dengan ini saya buka. Pertama, kita akan beri kesempatan ke Dirjen. Ya, makasih. Ya, makasih.
sebagaimana kita ketahui bahwa pemberangkatan jamaah haji akan dimulai pada tanggal 1.00 dan sebagian besar tanggal 2 Mei. Maka karena itu kita ingin mendengarkan laporan dari para UPT embarkasi, kemudian nanti kita akan mendengarkan kesiapan penerbangan. Karena itu kami persilakan dulu kepada Dirjen PHU untuk menyampaikan perkembangan situasi. Kami persilakan Pak Dirjen. Terima kasih Ketua, pimpinan, dan para anggota yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melakukan rapat bersama. Yang saya hormati Ketua Wakil Ketua Komisi Anggota 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi se-Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tentu yang kami hormati Direktur Utama PT Garuda Indonesia, PT Lion Air, dan PT Saudi Airlines. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik, rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI dalam rangka pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dan isu-isu aktualnya. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami muliakan, sebagai pembuka kami ingin sampaikan update pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun tahap 2. Nah, hingga Minggu 27 April 2025, jemaah haji reguler yang telah melunasi sebanyak 212.733 dari 203.320 untuk haji reguler, atau sebesar 104,63%. Mereka telah melunasi terdiri dari jemaah berhak lunas baik pada tahap 1 maupun 2 sebanyak 183.029 orang. Jadi tetap yang masuk kuota itu masih ada 10-15% yang tidak melunasi. Jemaah dengan status cadangan sebanyak 27.500 orang, petugas haji daerah sebanyak 1.520 orang, dan pembimbing KBIHU sebanyak 684 orang. Sementara berdasarkan data dari Siskohatkes per 27 April 2025 pukul 20, jemaah haji reguler dengan kategori pendamping yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 20.591 orang, di mana sebanyak 19.316 orang diantaranya dinyatakan lulus istitoah. Sedangkan jemaah yang telah melakukan pelunasan BPIH pada kategori ini sebanyak 16.394 orang. Adapun jemaah haji reguler dengan kategori cadangan yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 29.771 orang, di mana sebanyak 29.240 orang diantaranya dinyatakan lulus istitoah kesehatan, sedangkan jemaah yang telah melakukan pelunasan BPIH pada kategori ini sebanyak 27.500 orang. Terkait dengan dokumen dan pemvisaan jamaah haji reguler, kami sampaikan bahwa hingga hari Minggu 27 April pukul 21 malam terdapat sebanyak 211.145 dokumen jemaah yang telah masuk ke dalam sistem. Dari angka tersebut sebanyak 180.890 dokumen telah dilakukan proses request visa dan sebanyak 161.428 data jemaah telah terpisah. Ingin kami sampaikan bahwa ada beberapa provinsi ya, yang mungkin akan melakukan perpanjangan
pelunasan sebagai buffer terhadap kemungkinan adanya jamaah yang membatalkan diri, Pak. Jadi tren membatalkan diri atau tren gagal berangkat itu rata-rata 800 sampai 1.200 orang. Nah, karena itu bagi provinsi yang belum memiliki cadangan yang cukup atau terlalu pas-pasan, ini harus diantisipasi bila pada saat pelaksanaan operasional keberangkatan ada yang mengundurkan diri, sudah siap dengan penggantinya. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan beberapa provinsi, diantaranya di Banten, mungkin akan menambah, kemudian Sumatera Selatan, dan mungkin juga Gorontalo. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan pula bahwa persiapan layanan haji di dalam negeri sudah kami lakukan. Pertama, terkait dengan persiapan transportasi udara di tanah air, kami akan menggunakan 3 maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Mentari Airlines. Garuda Indonesia akan melayani sekitar 90.933 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sementara Saudi Airlines akan melayani sekitar 102.182 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Batam, Palembang, Jakarta atau Bekasi, Kertajati, Surabaya, dan sebagian embarkasi Jakarta Pondok Gede. Adapun maskapai Lions Mentari Airlines akan melayani sebanyak 11.762 jemaah yang berasal dari embarkasi Padang dan Banjarmasin. Seperti pada operasional haji sebelumnya, Kementerian Agama telah menyiapkan layanan di 14 embarkasi haji. Selain itu, untuk mempermudah proses pemberangkatan jamaah haji dari berbagai daerah ke embarkasi utama, Kementerian Agama juga telah menyiapkan embarkasi antara di 6 provinsi, yaitu Jambi untuk jemaah haji embarkasi Batam, Bengkulu untuk jemaah haji embarkasi Padang, Bangka Belitung untuk jemaah embarkasi Palembang, Lampung untuk jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede, serta Gorontalo dan Maluku untuk jemaah haji di wilayah embarkasi Makassar. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa di seluruh embarkasi asrama haji sudah kita siapkan satu konsep tentang one stop service, dan kita juga sudah mempersiapkan perangkat digital untuk melakukan pengendalian pelaksanaan layanan di asrama melalui satu aplikasi yang disebut dengan Manajemen Unit Layanan Akomodasi di Asrama Haji atau Munakosah nama sementara, ya, tapi pakai K, ya, bukan Q. Layanan one stop service merupakan layanan satu atap, ya, yang diterapkan bagi jamaah haji yang telah tiba di asrama haji. Pelayanan OSS tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan jamaah, penyerahan surat panggilan masuk asrama SPMA, dan bukti lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, fasilitas ini juga melayani penyerahan kartu makan serta penempatan kamar jemaah, penyerahan gelang identitas, paspor, visa, boarding pass, serta penyerahan biaya hidup atau living cost selama di Tanah Suci. Melalui skema OSS diharapkan semua proses penerimaan jemaah di asrama haji akan berjalan lebih cepat dan efisien. Jemaah haji Indonesia tahun ini akan menjalani masa tinggal di Arab Saudi selama kurang lebih 41 hari. Biasanya ada yang 40 hari, tapi ada juga yang 42 hari atau lebih sedikit. Adapun total masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah berkisar pada 30 hari yang terbagi pada masa pemberangkatan dan pemulangan dengan masing-masing 15 hari. Jemaah haji gelombang 1 akan diberangkatkan menuju Madinah mulai tanggal 2 Mei sampai tanggal 16 Mei dan dipulangkan dari Jeddah mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 20 Juni 2025. Untuk gelombang jamaah haji kedua, keberangkatan akan dilakukan menuju Jeddah
mulai 17 Mei sampai 31 Mei dan akan dipulangkan dari Madinah tanggal 20 Juni sampai 10 Juli 2025. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami muliakan, pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini progres pengisian kloter jamaah haji telah mencapai 93,93%, atau sebanyak 495 kloter dari total 527 kloter. Sementara kloter yang tervisa telah mencapai 84,7%. Jumlah kloter tiap embarkasi masih terus bergerak sampai mutasi keberangkatan jemaah haji berakhir. Biasanya di akhir-akhir, Bapak Ibu sekalian, ada jemaah yang akan bermutasi, misalnya yang tinggal di Jakarta tapi berangkatnya ingin di Surabaya, ataupun yang ada di Jawa Barat ingin berangkatnya di Kalimantan. Jadi seperti itu. Berikut rincian kloter yang sudah kami bentuk di embarkasi serta asumsi total jamaah dengan 4 orang petugas per kloter. Yang satu, embarkasi Aceh sebanyak 12 kloter, asumsi jamaahnya adalah 4.424. Embarkasi Medan KNO sebanyak 24 kloter dan asumsi 8.422 jemaah. Embarkasi Solo sebanyak 95 kloter dengan asumsi 33.900 jemaah. Embarkasi Balikpapan sebanyak 17 kloter dan asumsi 5.772 jemaah. Embarkasi Makassar sebanyak 41 kloter dan asumsi 15.845 jemaah. Embarkasi Lombok sebanyak 12 kloter dengan asumsi 4.547 jemaah. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sebanyak 62 kloter dan asumsi 24.681 jemaah. Embarkasi Batam sebanyak 27 kloter dengan asumsi 11.873 jemaah. Embarkasi Palembang atau PLM sebanyak 22 kloter dan asumsi 8.165 jemaah. Embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 61 kloter dan asumsi 26.667 jemaah. Embarkasi Kartajati sebanyak 28 kloter dan asumsi 12.410 jemaah. Embarkasi Surabaya sebanyak 98 kloter dengan asumsi 36.906 jemaah. Embarkasi Padang sebanyak 15 kloter dan asumsi 6.309 jemaah, dan embarkasi Banjarmasin sebanyak 13 kloter dengan asumsi 5.482 jamaah. Ya. Untuk pengkloteran yang kami masih berproses itu, memang kami juga untuk tahun ini menyesuaikan dengan ketentuan dan sistem yang berlaku di Saudi. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa banyak melakukan perubahan ketika kloter sudah terbentuk. Tahun ini kita sudah diwanti-wanti bahwa kloter yang sudah terbentuk diupayakan tidak berubah kembali. Nah, sementara di saat yang sama pelunasan dan pemvisaan itu masih beriringan. Jadi ini sangat dinamis, dan mudah-mudahan nanti jamaah-jamaah yang sudah di kloter dan keluar visanya tidak lagi ada perubahan jadwal penerbangan mereka. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, sebagai upaya perlindungan terhadap jamaah haji, Kementerian Agama telah melakukan pengadaan asuransi jiwa yang dilaksanakan di e-katalog LPSE Kementerian Agama sehingga bisa diakses oleh semua stakeholders yang berkepentingan, baik dari internal maupun eksternal. Saat ini proses penyediaan asuransi dalam tahap negosiasi dengan pemilih penyedia jasa asuransi pada e-katalog. Adapun biaya premi asuransi yang dibebankan kepada tahun ini adalah sebesar 230.000. Dengan nilai manfaat atau pertanggungjawaban dari asuransi adalah sejumlah BP yang dibayarkan. Dari sekian
perusahaan yang masuk, ya, kemudian bersaing, tersisa 3 perusahaan dan nampaknya ketat karena harganya sama semua. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menekan biaya asuransi. Pada pekan lalu Kementerian Agama telah menggelar pelantikan dan pengukuhan petugas penyelenggara ibadah haji PPH embarkasi secara serentak di seluruh titik embarkasi haji di Indonesia. Kegiatan ini juga diiringi dengan pelaksanaan uji coba menu makanan pesawat pengangkut jamaah haji atau meal test yang dilakukan oleh pihak maskapai di masing-masing embarkasi. Seperti operasional haji tahun lalu, layanan fast track tetap dilakukan di 3 bandara, yaitu di embarkasi Jakarta Pondok Gede, embarkasi Jakarta Bekasi, dan embarkasi Solo. Pihak Saudi sudah meminta pada kita untuk bisa menambah jumlah orang yang mengikuti fast track, tapi tahun ini kami tetapkan melakukan evaluasi dulu terhadap pelaksanaan di 3 embarkasi ini. Di tanah air, keberangkatan jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede, kelompok terbang pertama atau JKG 01 akan menandai momentum dimulainya operasional penjalanan ibadah haji 1446 Hijriah. Jemaah haji kloter JKG 01 ini akan diberangkatkan pada tanggal 2 Mei pukul 00.30. Sebelum diberangkatkan, Kementerian Agama akan menggelar seremonial pelepasan keberangkatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Untuk keberangkatan kloter terakhir, jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dilaksanakan pada tanggal 31 Mei. Jemaah akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah melaksanakan umrah wajib, jemaah nantinya akan tinggal di hotel untuk persiapan menjelang puncak haji. Perlu kami sampaikan pula bahwa dalam hal keberangkatan dan kepulangan jamaah, sebanyak 36 kloter masih dari gelombang 1 yang diterbangkan oleh maskapai Garuda Indonesia akan pulang ke tanah air melalui Bandara Madinah dikarenakan kekosongan slot penerbangan di Jeddah. Semulanya jamaah haji Indonesia gelombang 1 memiliki rute pemberangkatan melalui Madinah dan rute pemulangan melalui Jeddah. Adapun segala dampak yang timbul akibat kesesuaian jadwal dengan rencana perjalanan haji menjadi tanggung jawab maskapai. Kloter jemaah yang akan mengalami perubahan rute kepulangan di Madinah diantaranya embarkasi Lombok, ya, kloter 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Embarkasi Makassar, kloter 1 sampai dengan 9, kemudian 12, 13, dan 16, serta embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 sampai 28, ya. Jadi itu beberapa embarkasi, jadi terbagi ke beberapa embarkasi, khususnya di 3 embarkasi ini yang kemungkinan masih ada akan kembali dari Madinah. Namun demikian kami terus berkomunikasi dengan GAKA dan mudah-mudahan sambil berjalan kita masih bisa mendapatkan slot seperti tahun lalu sehingga semakin kecil jumlah embarkasi atau kloter yang diterbangkan dari Madinah kepulangannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini kami baru melepas petugas gelombang pertama sebanyak 360 untuk bertugas di bandara di Madinah dan Makkah, dan hari ini juga mulai pemanggilan kembali untuk tahap berikutnya yang akan melakukan pelatihan pada tanggal 3 Mei di Asrama Haji di Banten sebagai pelatihannya, dan mungkin sampai seminggu ke depan pemanggilan dari calon-calon petugas yang akan berangkat di gelombang 2 dan 3 akan terus berlangsung dan mudah-mudahan ini juga bisa berjalan lancar. Demikian pimpinan dan anggota yang kami hormati, mudah-mudahan penyelenggaraan haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu hal yang kemudian kami dipesankan oleh, sebelum kami akhiri, satu hal yang kami pesankan oleh pemerintah Saudi, yaitu
Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia diminta untuk menyampaikan sosialisasi melalui media secara cukup masif terkait dengan kesadaran untuk tidak menggunakan visa non-haji pada musim haji ini. Jadi mereka sudah mengingatkan kembali kita bahwa saat ini pemerintah Saudi betul-betul serius untuk menjaga jangan sampai banyak orang datang menggunakan visa non-haji di musim haji. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengendalian untuk pelaksanaan haji yang lebih baik. Demikian Ketua dan anggota yang kami muliakan, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kami serahkan kepada BP Haji. Waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Direktur Jenderal PHU. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama RI dan BP Haji, yang kami hormati para Kepala UPT Asrama Haji dan Kepala Pengelola Asrama Haji Kertajati, Kepala Asrama Haji Solo, Batam, dan Palembang, yang kami hormati Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama PT Lion Air, yang kami hormati Direktur Utama PT Saudi Airlines dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI pada hari tentang bahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2020 Masehi dan isu-isu aktual. Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 8 serta para hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian kepada Badan Penyelenggara Haji dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai dukungan penyelenggaraan haji. Selanjutnya, dalam tugas dukungan haji tahun ini, kami terus melakukan koordinasi persiapan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Beberapa bentuk dukungan Badan Haji terhadap persiapan haji tahun ini telah kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja beberapa waktu yang lalu. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait. Pertama, koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan petugas penyelenggaraan haji Arab Saudi yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 20 April 2025 dan rencana pelatihan PPIH Arab Saudi tahap kedua yang akan berlangsung di Asrama Cipondoh, Banten pada tanggal 4 sampai dengan 6. Pada pelatihan yang terintegrasi ini, personel BP Haji terlibat aktif sebagai fasilitator dalam tugas teknis sekretariatan, layanan akomodasi, konsumsi maupun transportasi, bimbingan ibadah dan juga ramah lanjut usia, konsumsi, transportasi dan sebagainya. Badan Penyelenggara Haji juga menempatkan beberapa pejabat dan pegawainya dalam struktur PPIH. Sinergi kami dengan PHU dan Kementerian Agama Kabupaten Kota dalam pemberian manasik haji kepada jamaah haji di 33 kabupaten kota. Dukungan BP Haji berupa penguatan pemahaman kepada jamaah haji terhadap kondisi Arab Saudi, perlunya menjaga kesehatan, ketentuan yang dilarang dilakukan dalam tanah suci, barang bawaan, penguatan peran tugas dan fungsi kloter, serta keberadaan badan penyelenggara haji.
Yang ketiga, bersama tim Dirjen PHU, kami melakukan monitoring tindak lanjut inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama yang telah dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan di daerah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan asrama haji embarkasi sebagai titik keberangkatan dan kepulangan jemaah. Monitoring meliputi sanitasi, higienitas, kelayaan air, pengelolaan sampah limbah, pengendalian vektor, fasilitas aula, kamar, dapur, dan klinik. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan April 2025 bersamaan dengan pelantikan PPIH embarkasi dan miltes makanan di pesawat yang disajikan kepada jemaah haji. Yang keempat, pengecekan kesiapan layanan akomodasi, konsumsi, dan klinik kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa hotel, dapur, dan fasilitas kesehatan bagi jemaah haji telah siap memberikan layanan kepada jemaah haji yang mulai akan berangkat pada tanggal 2 Mei. Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 8 serta para hadirin yang kami hormati, beberapa isu aktual yang perlu mendapatkan solusi bersama bagi Kementerian Agama, BPHJ, dan semua stakeholder yang berkaitan, yaitu kepulangan jemaah haji gelombang pertama yang seharusnya melalui Bandara Jeddah, dikarenakan ketiadaan slot time penerbangan maka dialihkan melalui Bandara Madinah. Hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penerbangan, di mana seluruh kepulangan jemaah haji gelombang pertama melalui Bandara Jeddah. Atas kondisi tersebut perlu diantisipasi. Pertama, kelelahan jemaah karena akan berpindah dengan bus dari Mekah ke Madinah H-1 sebelum jadwal take off. Kedua, kesiapan hotel yang akan ditempati jamaah haji karena jamaah tiba di Madinah di luar jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, penempatan petugas daerah kerja bandara di Madinah yang pada saat yang bersamaan petugas daerah kerja bandara juga bertugas di Bandara Jeddah. Yang keempat, tentu terdapat biaya yang timbul akibat jemaah harus menginap dan mengkonsumsi makanan di Madinah sebelum kepulangan. Tapi kalau saya melihat paparan dari Dirjen PHU tadi, sepertinya semuanya ditanggung oleh pihak maskapai. Walaupun waktu kita ketemu di Jeddah kemarin belum jelas yang bertanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah mitigasi potensi delay penerbangan. Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 8 serta para hadirin yang kami hormati, ada hal lagi yang tadi malam Wakil Kepala Badan baru datang dari Jeddah. Ada beberapa hal yang agak krusial, yaitu tentang ada 3 syarikah yang ternyata tidak siap dengan makanan siap sajinya, dan ini mungkin harus segera ada penanganannya. Kemudian sepertinya tahun ini penggunaan nusuk akan benar-benar difungsikan. Yang kita khawatirkan adalah jamaah haji kita yang lansia yang mungkin agak kurang waspada atau agak teledor dengan membawa nusuknya itu, sehingga mungkin harus kita carikan pemecahannya. Kemudian kemarin juga diingatkan hawa panas kemungkinan bisa sampai 49 derajat. Mudah-mudahan sudah terselesaikan. Ada Lion Air sepertinya info kemarin belum siap dengan selimut. Mudah-mudahan sekarang sudah siap. Nanti kita menunggu perkembangannya. Kenapa? Tiga syarikah yang tidak siap, ada pertama MCDC, kemudian Rawaf Mina, dan satunya lagi sepertinya Rehlat. Ya, itu saya hitung-hitung mungkin hampir 60-70 ribu totalnya itu.
Iya, jadi ya mungkin perlu kita persiapkan itu. Totalnya. Kalau MCDC 15.000, rehlatnya 34, berarti sudah 50.000, kemudian tambah rawaf 17, ini hampir 67 ribuan. Demikian para pimpinan dan anggota DPR Komisi 8, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dalam menjalankan amanah untuk melayani para jamaah haji kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.